Students, sebelumnya kalian telah mempelajari tentang operasi perhitungan pada bilangan bulat. Nah, misalnya penjumlahan. Misalnya kita akan menjumlahkan beberapa objek yang sama. Misalnya objeknya buku. Jadi misalnya Patricia memiliki 3 buku dan Natalie memiliki 2 buah buku. Nah, jadi kalau kita mencari total buku yang dimiliki oleh Patricia dan Natalie, maka kita menjumlahkannya. Jadi 3 buku ditambah 2 buku, hasilnya adalah 5 buku. Nah, atau kalau kita tulis dengan simbol matematika, 3 buku dapat kita tulis dengan angka 3, ditambah 2 buku dengan angka 2, hasilnya sama dengan 5 buku. Kita tulis dengan angka 5. Nah, sekarang perhatikan kalau misalnya Miss memiliki sebuah kotak yang di dalamnya berisi buku, tetapi Miss maupun kalian tidak tahu ada berapa buku di dalam kotak ini. Nah, tetapi Miss juga memiliki 2 buah buku yang berada di luar kotak. Nah, adakah yang tahu berapa total buku yang dimiliki oleh Miss? Nah, kita kan tidak tahu ya ada berapa buku yang ada di dalam kotak ini. Yang jelas kita tahunya di sini hanya ada 1 buah kotak yang di dalamnya berisi buku yang kita tidak tahu ada berapa buku di dalamnya. Dan ada juga 2 buah buku yang ada di luar kotak. Nah, jadi kalau disimbolkan secara matematis, kita dapat memisalkan kotak yang berisi buku yang tidak kita ketahui ada berapa buku di dalamnya dengan simbol huruf kecil. Misalnya kita simbolkan dengan X. Nah, berarti X ditambah dengan 2. Nah, X di sini sebenarnya adalah 1X. Yaitu karena di sini hanya ada 1 buah kotak ya. Jadi 1X. Nah, kalau ada 2 buah kotak berarti 2X. Nah, tetapi ingat, kalau 1X kita tidak perlu menuliskan satunya. Itu kan sama saja dengan 1 dikali X ya. Kita sudah pernah mempelajari bahwa 1 dikali dengan berapapun hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi 1 dikali 5 ya hasilnya 5. 1 dikali 4 ya hasilnya 4. Begitu juga 1 dikali X hasilnya tetap X. Jadi sebenarnya yang 1 kotak ini kita harus simbolkan 1X. Tapi satunya tidak perlu kita tulis ya. Jadi cukup pakai X saja. Jadi untuk kasus yang ini kita bisa simbolkan secara matematis menjadi X ditambah 2. Nah, jadi sebenarnya apa yang akan kita pelajari di video kali ini? Nah, di sini kita sudah menggunakan simbol. Maka, sekarang kita akan belajar tentang yang namanya aljabar. Nah, apa itu aljabar? Nah, sebelum mempelajari lebih lanjut tentang apa itu aljabar, Miss akan memberitahu konsep kita untuk pembelajaran materi ini, yaitu Tuhan menetapkan segala sesuatu secara adil dan tepat. Aljabar merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari penyederhanaan serta pemecahan masalah dengan menggunakan simbol. Nah, untuk lebih jelas lagi perhatikan contoh yang berikut. Nah, di sini kalian sudah melihat ada 3 buah kotak. Nah, 3 buah kotak yang di dalamnya berisi buku yang sama banyak. Ingat, kotak ini isinya bukunya sama banyak, tapi banyaknya itu berapa? Itu yang kita tidak tahu. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa banyak buku seluruhnya jika di dalam masing-masing kotak terdapat 5 buku? Nah, karena masing-masing kotak terdapat 5 buku, berarti kan kita jumlahkan seperti ini. 5 ditambah 5 ditambah 5. Karena ada 3 kotak kan ya. Nah, atau ini kan merupakan penjumlahan berulang atau perkalian. Jadi dapat juga ditulis sebagai 3 dikali 5. Hasilnya adalah 15. Jadi kalau masing-masing kotak terdapat 5 buku, maka total buku seluruhnya adalah 15 buku. Nah, kalau misalnya di dalam masing-masing kotak terdapat 7 buku, berarti caranya sama ya. Kita jumlahkan 7 ditambah 7 ditambah 7. Berarti 3 kali 7 hasilnya 21. Berarti kalau di dalam masing-masing kotak terdapat 7 buku, berarti total seluruh buku adalah 21 buku.
Selanjutnya, nah, jika di dalam masing-masing kotak terdapat N buku, jadi N-nya itu tidak kita ketahui berapa ya, hanya disimbolkan saja N. Nah, berarti caranya sama. Jadi N ditambah N ditambah N, atau 3 dikali N. Nah, penulisannya bisa kita buat seperti ini, 3N. 3 dikali N sama dengan 3N. Jadi kalau di dalam masing-masing kotak terdapat N buku, maka total seluruh bukunya adalah 3N. Nah, ini 3N sudah merupakan bentuk aljabar. Nah, perhatikan contoh yang berikutnya lagi. Nah, di sini ada 3 buah kotak yang di dalamnya berisi buku yang sama banyak dan terdapat juga 5 buku di luar kotak. Jadi, ada 3 kotak yang di dalamnya berisi buku sama banyak dan 5 buku yang berada di luar kotak. Nah, pertanyaannya, berapa banyak buku seluruhnya jika di dalam masing-masing kotak terdapat 4 buku? Berarti 3 dikali 4 ditambah 5. Jadi kan karena ada 3 kotak, masing-masing kotaknya terdapat 4 buku, berarti 3 dikali 4 ditambah dengan 5 buku yang ada di luar kotak. Berarti hasilnya 3 dikali 4 sama dengan 12, kemudian ditambah 5. Hasilnya adalah 17. Ini kita kerjakan seperti biasa ya, karena kalinya ada di depan. Berbeda ya kalau kalinya misalnya ada di belakang, terus penjumlahannya ada di depan. Nah, ingat, mana yang harus lebih dulu kita kerjakan, harus diperhatikan ya. Nah, kemudian selanjutnya, kalau misalnya terdapat 8 buku, berarti caranya sama juga ya. 3 dikali 8 ditambah 5, karena ada 3 kotak, yang di dalam kotak terdapat masing-masing 8 buku, berarti 3 dikali 8 ditambah 5. Hasilnya 3 dikali 8 itu 24, kemudian ditambah 5, hasilnya 29. Jadi kalau masing-masing kotak terdapat 8 buku, berarti total seluruh buku adalah 29 buku. Ditambah dengan 5 buku ya yang di luar kotak. Nah sekarang kalau misalnya di masing-masing kotak terdapat Y buku. Jadi kita tidak tahu Y-nya itu berapa ya, hanya disimbolkan saja Y buku. Nah berarti caranya sama. 3 dikali Y ditambah 5. Hasilnya 3 dikali Y itu dapat kita tulis sebagai 3Y ditambah 5. Nah, ini juga merupakan bentuk aljabar ya, 3Y ditambah 5. Nah, jadi students, bentuk-bentuk X tambah 2, 3N, dan 3Y tambah 5 itulah yang disebut dengan bentuk aljabar, karena di sana sudah menggunakan simbol. Nah, simbol-simbol yang berupa huruf kecil yang kita gunakan itu disebut variabel. Sedangkan bilangan di depan variabel itu disebut dengan koefisien. Nah, sedangkan bilangan yang tidak diikuti oleh variabel disebut dengan konstanta. Contohnya misalnya pada bentuk aljabar X tambah 2. Jadi variabelnya adalah X ya. Kemudian 1 adalah koefisien, karena ingat untuk X sebenarnya itu adalah 1X, tapi satunya tidak ditulis. Jadi kalau bentuknya X berarti koefisiennya adalah 1. Ingat ya, di X ini sebenarnya ada angka 1, tapi tidak perlu kita tulis. Oke, kemudian, nah 2-nya merupakan konstanta, karena 2 di sini tidak mengandung variabel. Oke, selanjutnya pada bentuk 3N. Nah, N-nya adalah variabel, 3-nya adalah koefisien, sementara di bentuk aljabar 3N ini tidak memiliki konstanta. Selanjutnya dibentuk 3Y ditambah 5, berarti yang variabelnya adalah Y, koefisiennya 3, dan konstantanya adalah 5. Nah, jadi unsur-unsur dalam bentuk aljabar itu ada 3 ya, yang tadi, yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel ini disebut juga dengan peubah. Nah, variabel biasanya dilambangkan dengan huruf-huruf kecil ya, A, B, C, sampai dengan Z. Kemudian koefisien.
Koefisien pada bentuk aljabar adalah bilangan yang melekat dengan variabel dari suatu suku pada bentuk aljabar. Sedangkan konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Jadi itu ya, 3 unsur dalam bentuk aljabar, yaitu ada variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, selanjutnya kita akan belajar membuat bentuk aljabar. Nah, perhatikan contoh yang berikut. Febrian mempunyai uang 2 kali lebih banyak daripada uang Abigail. Nah, jika Abigail memiliki uang sebanyak X rupiah, berapa uang yang dimiliki Febrian? Nah, berarti jawabannya kita lihat dulu apa-apa yang diketahui. Di sini diketahui uang Abigail itu sebesar X rupiah. Jadi tidak tahu ya berapa pastinya, hanya disimbolkan saja banyaknya itu sebagai X. Jadi X rupiah. Nah, sedangkan diketahui di soal bahwa uang Febrian itu 2 kali uang Abigail. Nah, ingat uang Abigail di sini sudah disimbolkan sebagai X. Nah, berarti uang Febrian adalah 2 dikali X atau 2X. Nah, jadi itulah bentuk aljabar yang diminta oleh soal. Gimana? Mudah bukan? Nah, kalau begitu kita lanjut dengan contoh yang berikut. Misalnya, umur Dev Y tahun. Jika Shalom 3 tahun lebih muda daripada Dev, berapa umur Shalom? Seperti biasa ya, kita identifikasi dulu yang diketahui. Diketahui di sini umur Dev itu dimisalkan Y tahun. Jadi belum pasti berapa tahun, hanya disimbolkan saja sebagai Y tahun. Kemudian berarti karena umur Shalom 3 tahun lebih muda daripada Dev, berarti umur Shalom itu adalah Y kurang 3 karena umur Dev itu Y tahun. Nah, mudah bukan? Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh yang berikut. Misalkan X menyatakan umur Wiwin. Nah, sekarang coba kita lengkapi tabel yang berikut ini. Ingat ya, sudah dimisalkan bahwa umur Wiwin itu sebagai X. Berarti kita akan mengubah pernyataan-pernyataan yang ada di tabel ini, yang ada di sebelah kiri, kita akan ubah bentuk aljabarnya ya, yang di sebelah kanan. Pernyataan yang pertama, 2 kali umur Wiwin. Nah, umur Wiwinnya kan X, berarti 2 kali umur Wiwin, bentuk aljabarnya adalah 2 kali X atau 2X. Nah, selanjutnya, 3 tahun lebih muda dari umur Wiwin, berarti bentuk aljabarnya X kurang 3, karena 3 tahun lebih muda dari umur Wiwin. Selanjutnya, umur Wiwin 10 tahun yang akan datang. Nah, karena umur Wiwin adalah X, berarti 10 tahun yang akan datang umur Wiwin adalah X ditambah 10. Dan yang terakhir, setengah umur Wiwin, berarti setengah dari X atau setengah X. Nah, gampang kan? Kalau begitu, kita lanjut di bentuk aljabar dengan banyak variabel. Nah, yang tadi kita masih memperkenalkan bentuk aljabar atau belajar bentuk aljabar yang hanya memiliki 1 variabel. Nah, bagaimana dengan bentuk aljabar yang memiliki banyak variabel atau berarti variabelnya sudah lebih dari 1? Nah, untuk lebih jelasnya coba perhatikan contoh berikut ini. Adriel mempunyai 3 kotak besar yang berisi X buku. Jadi 3 kotak ini masing-masing berisi X buku ya, isinya sama, disimbolkan dengan X. Kemudian Adriel juga memiliki 2 kotak kecil yang berisi Y buku. Jadi selain 3 kotak besar, ada juga 2 kotak kecil di sini yang masing-masing berisi Y buku. Nah, jadi kita ubah dulu ke bentuk aljabar. Jadi yang pertama 3 kotak besar yang berisi X buku, berarti kita ubah bentuk aljabarnya menjadi ya 3X. Selanjutnya 2 kotak kecil yang berisi Y buku, berarti bentuk aljabarnya adalah ya benar 2Y. Nah, sekarang total keseluruhan adalah 3X ditambah 2Y. Nah, sekarang yang Miss ingin tanyakan, dapatkah kita membuat 3X ditambah 2Y hasilnya adalah 5XY?
Ada yang bisa menjawabnya? Bisakah 3X ditambah 2Y itu kita buat menjadi 5XY? Jawabannya adalah tidak bisa. Mengapa? Nah, ini ibaratnya kita mau menjumlahkan 3 ayam dengan 2 kambing. Bisakah 3 ayam dengan 2 kambing menjadi 5 ayam kambing? Tidak bisa ya. Sama juga dengan bentuk aljabar ini. 3X ditambah 2Y tidak bisa kita buat hasilnya menjadi XY, 5XY. Karena X dan Y adalah variabel yang berbeda. Nah, jadi ternyata di sini kita harus perhatikan bahwa dalam bentuk aljabar yang memiliki banyak variabel, ada hal yang harus kita perhatikan yang disebut suku. Nah, jadi dalam bentuk aljabar yang memiliki banyak variabel, kita harus memperhatikan yang namanya suku sejenis dan suku tak sejenis. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan suku sejenis dan suku tak sejenis, kalian harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan suku dalam bentuk aljabar. Nah, suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Jadi ingat ya, suku itu dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Jadi plus atau minus. Jadi bukan kali atau bagi ya, hanya plus dan minus. Nah, jadi contoh di sini. Bentuk aljabar X tambah 2. Nah, ada berapa suku pada bentuk aljabar ini? Ya, ingat, suku dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Berarti di sini ada 2 suku. Suku-suku pada bentuk aljabar ini adalah X dan 2. Selanjutnya, pada bentuk aljabar 3X tambah 2Y. Nah, sama ya, suku-suku pada bentuk aljabar ini juga ada 2. Dia dipisahkan oleh operasi jumlah, yaitu 3X dan 2Y. Jadi, itu yang dimaksud dengan suku. Jadi, berupa variabel atau beserta koefisiennya, di ini ya, atau berupa konstanta. Nah, selanjutnya pada bentuk-bentuk aljabar banyak variabel, kita akan menemui bentuk-bentuk aljabar yang seperti ini. Misalnya 2X kuadrat tambah 3X tambah 4. Kemudian ada juga yang seperti ini, 2XY tambah 3X kurang 4Y. Atau yang seperti ini, X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ingat ya, variabel X kuadrat di sini dia tidak sejenis dengan X. Begitu juga variabel X pangkat 3 itu tidak sejenis dengan X kuadrat ataupun X. Nah, sedangkan variabel XY dia juga tidak sejenis dengan variabel X ataupun variabel Y. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan suku sejenis dan suku tak sejenis? Nah, suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama atau suku konstanta. Nah, variabel yang sama, selain simbolnya sama, pangkatnya juga harus sama. Nah, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh-contoh yang berikut ini. Nah, suku 7X, 4X, dan 5X, nah ini merupakan suku sejenis karena memiliki variabel dan pangkat yang sama. Variabelnya adalah X pangkat 1. Jadi ingat ya, untuk penulisan X, yang ini variabelnya adalah X pangkat 1. Jadi di sini sebenarnya ada pangkat 1, tapi tidak perlu dituliskan ya, X pangkat 1, cukup ditulis saja sebagai X. Tapi ingat, pangkatnya adalah 1. Selanjutnya, 5X kuadrat minus 6X kuadrat dan 1/2X kuadrat. Apakah ini suku yang sejenis? Ya, jawabannya iya. Karena memiliki variabel dan pangkat yang sama, yaitu variabelnya adalah X pangkat 2. Selanjutnya, 2X kuadrat dan 3X. Apakah ini suku sejenis? Nah, ini adalah suku tak sejenis karena variabel X kuadrat tidak sama dengan variabel X karena memiliki pangkat yang berbeda. Ya, simbolnya memang sama ya X, tapi ini merupakan dua variabel yang berbeda karena pangkatnya di sini berbeda.
Yang ini pangkatnya adalah 2, sementara di sini ingat ya, pangkatnya 1. Tapi tidak perlu kita tulis ya kalau pangkat 1. Jadi ini 2x kuadrat dan 3x suku tak sejenis. Selanjutnya, 2xy, 2x, dan 2y, apakah ini suku sejenis atau suku tak sejenis? Ya, benar, jawabannya adalah suku tak sejenis karena variabel xy itu tidak sama dengan x, juga tidak sama dengan y. Beda ya, xy dengan x tidak sama, xy dengan y juga tidak sama. Jadi, suku tak sejenis. Selanjutnya, 5ab kuadrat dengan 2a kuadrat b dan b kuadrat. Apakah ini suku sejenis atau suku tak sejenis? Jawabannya ini merupakan suku tak sejenis karena variabel ab kuadrat itu tidak sama dengan a kuadrat b, juga tidak sama dengan b kuadrat. Jadi selain simbolnya sama, pangkatnya juga harus sama. Itulah yang dinamakan dengan suku sejenis. Kalau salah satunya saja berbeda, baik simbolnya atau pangkatnya, berarti itu sudah merupakan suku tak sejenis. Nah, jadi bentuk-bentuk aljabar yang seperti ini, 2x kuadrat tambah 3x tambah 4, kemudian x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah y kuadrat, kemudian juga misalnya seperti ini, 2xy tambah 3x kurang 4y, atau 2xy ditambah 2x ditambah 2y, selanjutnya 5ab kuadrat tambah 2a kuadrat b kurang b kuadrat. Nah, bentuk-bentuk seperti inilah yang disebut bentuk aljabar dengan banyak variabel karena masing-masing bentuk aljabar di atas atau yang ditampilkan berikut ini sudah memiliki lebih dari satu variabel sehingga dinamakan dengan bentuk aljabar dengan banyak variabel. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Jadi, operasi hitung berupa operasi penjumlahan dan pengurangan tidak hanya dilakukan pada bentuk bilangan bulat atau bilangan pecahan, tetapi bentuk aljabar juga dapat kita operasikan berupa penjumlahan dan pengurangan. Ada juga perkalian dan pembagian, tetapi untuk saat ini kita bahas terlebih dahulu operasi penjumlahan dan pengurangannya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Patricia memiliki 3 kotak berisi X buku dan 3 buku di luar kotak. Jadi berarti kalau kita gambarkan seperti ini ya, ada 3 kotak berisi X buku. Jadi kita belum tahu isinya berapa, hanya disimbolkan dengan X. Kemudian ada juga 3 buku di luar kotak. Nah, selanjutnya Naresha memiliki 2 kotak berisi X buku. Jadi sama ya, jumlahnya sama masing-masing kotak X buku, tetapi yang dimiliki Patricia 3 kotak, Naresha 2 kotak. Kemudian Naresha juga memiliki 4 buku yang ada di luar kotak. Nah, sekarang berapa total buku yang dimiliki oleh Patricia dan Naresha? Ya, berarti tinggal kita jumlahkan. Jadi kalau kita jumlahkan, untuk mencari totalnya ya, berarti kita jumlahkan seperti biasa. Nah, yang dimiliki Patricia kan 3 kotak berisi X buku dan 3 buku di luar kotak. Sementara yang dimiliki Naresha adalah 2 buah kotak berisi X buku dan ada 4 buku yang ada di luar kotak. Nah, kita jumlahkan seperti biasa. Berarti kotaknya kita jumlahkan dengan kotak. Nah, total keseluruhan kotak ada 5 kotak. 3 yang dimiliki Patricia ditambah 2 kotak yang dimiliki Naresha. Jadi total 5 kotak. Sementara total bukunya yang ada di luar kotak, 3 yang dimiliki oleh Patricia dan 4 buku yang dimiliki oleh Naresha. Berarti totalnya ada 7 buku. Jadi total keseluruhannya buku yang dimiliki oleh Patricia dan Naresha adalah 5 kotak yang berisi X buku dan ada 7 buku yang ada di luar kotak. Nah, kalau kita tuliskan ini dalam bentuk aljabar, nah akan menjadi seperti ini. Yang pertama kita ubah dulu yang punyanya Patricia ya.
Tadi punyanya Patricia 3 kotak berisi X buku dengan 3 buku di luar kotak. Berarti bentuk aljabarnya adalah 3X ditambah 3. Selanjutnya yang punya Naresha ada 2 kotak berisi X buku ditambah 4 buku di luar kotak. Berarti bentuk aljabarnya 2X ditambah 4. Nah, jumlahkan seperti biasa. Banyaknya buku mereka adalah kita pakai tanda kurung ya untuk memisahkan bahwa 3X tambah 3 ini punyanya Patricia dan 2X ditambah 4 punyanya Naresha. Jadi bisa ditulis seperti ini ya. Di dalam tanda kurung 3X tambah 3 ditambah dalam tanda kurung 2X tambah 4. Nah, penjumlahan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku yang sejenis. Nah, berarti 3X ditambah 3 ditambah 2X ditambah 4. Yang pertama kita buka dulu kurungnya ya, hilangkan tanda kurungnya. Nah, pada penjumlahan untuk menghilangkan tanda kurungnya tidak ada yang berubah. Jadi langsung saja ditulis 3X tambah 3 ditambah 2X ditambah 4. Kemudian kita lihat suku yang sejenis. Berarti suku yang sejenis di sini berarti 3X sejenis dengan 2X karena memiliki variabel yang sama yaitu X atau X pangkat 1. Sementara suku yang lain adalah suku yang memuat konstanta yang tidak memiliki variabel yaitu 3 dan 4. Kemudian kita tuliskan seperti ini. 3X ditambah 2X ditambah 3 ditambah 4. Nah, kemudian kita jumlahkan seperti biasa. Jadi hasilnya 3X ditambah 2X hasilnya 5X. Kemudian 3 ditambah 4 hasilnya 7. Jadi totalnya adalah 5X tambah 7. Yang tadi ya, 5X itu mewakili 5 kotak yang berisi X buku dan 7 mewakili 7 buku yang ada di luar kotak. Nah, mudah bukan? Nah, sekarang coba perhatikan contoh selanjutnya. Natali memiliki 4 kotak yang berisi X buku dan 5 buku di luar kotak. Jadi ada 4 kotak berisi X buku dan 5 buku yang ada di luar kotak. Nah, selanjutnya Natali memberikan 1 kotak yang berisi X buku dan 2 buku yang ada di luar kotak ya, kepada Majesty. Sekarang, pertanyaannya berapa sisa buku yang dimiliki Natali? Nah, jadi pertama kan Natali punyanya ini ya, 4 kotak berisi X buku dan 5 buku di luar kotak. Nah, dia memberikan 1 kotak yang berisi X buku, berarti dia memberikan 1 kotak, berarti di sini 1 kotaknya diberikan kepada Majesty. Nah, kemudian dia berikan berapa lagi? Apa lagi? Oh, 2 buku kepada Majesty, berarti 2 buku juga diberikan kepada Majesty. Nah, berarti di sini kita langsung bisa melihat sisa buku yang dimiliki Natali adalah 3 kotak yang berisi X buku dan 3 buku di luar kotak, karena sudah dikurangi yang tadi ya. Nah, jadi sisa buku Natali adalah 3 kotak dan 3 buku di luar kotak. Nah, sekarang bagaimana kita akan menuliskan bentuk aljabarnya? Nah, jadi dalam bentuk aljabar itu, pertama kita tulis dulu bentuk aljabar buku Natali. Tadi kan Natali memiliki 4 kotak berisi X buku, berarti 4X. Kemudian ada lagi 5 buku di luar kotak, berarti ditambah 5. Jadi buku Natali itu 4X ditambah 5. Nah, Natali kan lalu di soal tadi memberikan 1 kotak dan 2 buku. Berarti diberikan kepada Majesty 1 kotak itu berarti X ya, atau 1X. Satunya tidak perlu ditulis, cukup tulis X ditambah dengan 2 buku yang ada di luar kotak. Berarti bentuk aljabarnya yang diberikan kepada Majesty adalah X ditambah 2. Nah, berarti karena Natali akan memberikan kepada Majesty, berarti buku Natalinya berkurang dong ya. Jadi, sisa buku Natali itu dapat kita tuliskan bentuk aljabarnya seperti ini. 4X ditambah 5 dikurangi X ditambah 2. Kita pakai tanda kurung ya. Nah, pengurangan pada bentuk aljabar sama halnya dengan penjumlahan. Hanya dapat dilakukan pada suku yang sejenis. Jadi, kita akan menulisnya sebagai berikut. 4X ditambah 5 di dalam tanda kurung ya, dikurangi dalam tanda kurung X tambah 2. Nah, perhatikan pada pengurangan, jika kita mengeluarkan suku yang ada di dalam tanda kurung,
tandanya akan berubah. Jadi kalau tandanya positif, dia akan menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya, kalau negatif akan berubah menjadi positif. Nah, jadi dapat kita tuliskan sebagai berikut. Kalau ini dia tidak berubah ya, karena di sini kan dia positif ya. Berarti langsung tulis saja 4x ditambah 5. Nah, di sini lihat, di sini tandanya kurang. Yang di depan x tambah 2 itu tandanya kurang ya, yang ini. Berarti tandanya akan berubah. Berarti kalau kita mengeluarkan sukunya, x di sini kan bernilai positif. Nah, sehingga x-nya di sini akan berubah menjadi negatif. Atau ini ya, kurang x. Kemudian sama, di sini juga 2 bernilai positif. Dia berubah menjadi minus 2 atau tandanya berubah menjadi kurang. Sehingga kalau kita mengeluarkan suku yang ada di dalam tanda kurung, dia menjadi 4x tambah 5 kurang x kurang 2. Ingat ya, ini hanya berlaku pada pengurangan. Kalau penjumlahan tandanya tidak berubah. Nah, kalau sudah begini kita tinggal mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Nah, suku yang sejenis ini ya, yang nih 4x dengan min x. Jadi jangan lupa ada minusnya ya. Dia merupakan suku sejenis karena variabelnya sama yaitu x. Kemudian suku selanjutnya ada yang berupa konstanta ya, yaitu 5 dan minus 2. Ingat, jangan dilupakan tandanya. Berarti kita kelompokkan seperti ini. 4x dikurangi x ditambah 5 dikurang 2. Nah, kita operasikan yang sejenis. 4x dikurangi x hasilnya 3x. 5 dikurangi 2 hasilnya positif 3. Berarti jumlahnya 3x atau hasilnya ya, 3x ditambah 3. Nah, 3x tambah 3 ini yang mewakili yang tadi. 3 kotak yang berisi X buku dan 3 buku di luar kotak. Gimana? Paham? Nah, kalau sudah paham, coba kita selesaikan bersama-sama contoh soal yang berikut ini. 7X ditambah Y dikurangi 5 dikurang dalam tanda kurung 3X kurang 2Y ditambah 8. Nah, ini berarti kita buat seperti ini ya. Kita keluarkan dulu suku yang ada di dalam tanda kurung. Nah, perhatikan. Di depan suku itu, di depan suku yang ada di depan bentuk aljabar ya. Bentuk aljabar yang ada di dalam tanda kurung, tandanya di sini adalah negatif ya atau pengurangan. Berarti suku-suku yang di dalam sini dia akan berubah tanda menjadi, jadi kita tulis kembali ya, yang 7x tambah y kurang 5. Nah, kemudian di sini 3x yang tadinya positif dia berubah menjadi minus 3x. Minus 2y berubah menjadi plus 2y. Dan plus 8 dia berubah menjadi minus 8. Jadi dia berubah menjadi 7x tambah y kurang 5 kurang 3x tambah 2y kurang 8. Setelah itu kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Nah, ada berapa suku sejenis di sini? Ada 3 ya. Yang pertama, suku ini 7x dengan minus 3x. Kemudian ada juga suku y. Ingat, kalau Y ini berarti ada 1 di depan ya, yang tidak perlu kita tulis. Dan 2Y. Kemudian suku yang ketiga, yaitu yang berupa konstanta, atau yang tidak mengandung variabel, yaitu minus 5 dan minus 8. Berarti kalau kita kelompokkan akan menjadi seperti ini. Sama dengan 7x kurang 3x ditambah Y tambah 2Y dikurangi 5 kurang 8. Kemudian tinggal kita operasikan yang suku-suku sejenis. 7x dikurangi 3x hasilnya 4x. Y ditambah 2y. Ingat, di y ada 1 ya. Berarti 1y tambah 2y hasilnya plus 3y. Dan minus 5 dikurangi 8. Ingat konsep gunung dan lembah ya pada operasi hitung bilangan bulat. 5 lembah ditambah 8 lembah berarti 13 lembah. Karena lembah berarti hasilnya negatif. Jadi negatif 5 kurang 8 hasilnya negatif 13. Sehingga hasilnya menjadi 4x ditambah 3y dikurangi 13. Gimana? Mudah bukan? Nah, sekarang silakan memeriksa
tugas mandiri yang sudah Miss upload di Google Classroom. Ya, jadi sudah ada worksheet sebagai tugas mandiri yang sudah Miss upload di Google Classroom. Silakan dikerjakan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. So students, thank you for watching. Thank you for your attention. Still do the best and let God do the rest. Okay, stay safe, stay healthy. Jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Okay, see you in next video and bye-bye.